Sebenarnya kita sekarang ada di ada di era yang memang air laut sedang naik ya, terutama dipicu oleh pemanasan global, di mana banyak salju-salju yang melebur sehingga permukaan air laut naik. Nah, tadi kita lihat di siaran CNBC juga bahwa tidak hanya kota-kota seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan yang mengalami subsidence atau penurunan, tapi juga area-area yang tidak terlalu banyak pemukiman atau pembangunan seperti Karawang, Indramayu, dan lain-lain. Artinya itu memang fenomena global yang terutama saya pikir disebabkan oleh naiknya muka air laut ya. Naiknya muka air laut itu biasa di dalam siklus geologi, karena air laut itu suka surut, kemudian naik, kadang-kadang surut lagi. Nah, sekarang kita memang ada di era air laut sedang naik, dan pemicunya antara lain adalah pemanasan global atau perubahan iklim. Nah, kondisi-kondisi tersebut bisa diperparah misalnya kalau di wilayah perkotaan seperti di Jakarta atau di Semarang, di mana pembangunan sangat berkembang, banyak bangunan-bangunan yang berat, bisa membebani struktur tanah sehingga tenggelam. Kemudian juga banyak eksploitasi air tanah yang juga bisa berlebihan, akibatnya itu bisa ikut menenggelamkan tanah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa sebagian pesisir di wilayah Jawa Tengah sudah tenggelam oleh air laut. Salah satu pemicunya adalah perubahan iklim yang memacu kenaikan permukaan air laut dan dibarengi penurunan muka tanah. Beberapa wilayah yang paling terdampak misalnya adalah Kabupaten Demak, Pekalongan hingga Kota Semarang. Ganjar menyamakan nasibnya seperti DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tenggerang 2 cm sampai 4 cm per tahun. Jakarta 1 cm sampai 20 cm per tahun. Bekasi 1 cm sampai 4 cm per tahun. Kemudian Pekalongan 1 cm sampai 20 cm. Nasib saya sama Mas Anies sama. Karena kemarin yang ngomong Joe Biden, Presiden Amerika Serikat semua berteriak, kata Ganjar dalam webinar Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung bertema Jakarta tenggelam beberapa waktu lalu. Joe Biden memang sempat mengatakan bahwa Jakarta terancam tenggelam 10 tahun lagi. Yang ini yang membuat banyak pihak semakin sadar potensi bahayanya, termasuk Ganjar Pranowo. Ia menyebut angka kenaikan air laut itu dari riset Kementerian PPN atau Bappenas. Kami concern betul untuk beberapa kota yang sebagian sudah tenggelam, jadi bukan akan tenggelam tapi sudah tenggelam. Ada kota Semarang dan Demak, ini ada satu area namanya Sayung, kata Ganjar. Sama seperti Jakarta, kenaikan air laut di kedua wilayah itu juga berkisar 1 cm sampai 20 cm. Sementara di kota dan Kabupaten Pekalongan ini juga cukup terancam. Sementara di Brebes juga sudah terjadi, ada satu area yang sudah tenggelam dan sekarang jadi hutan bakau. Maka 3 kabupaten atau kota yakni Semarang, Demak termasuk Pekalongan, kabupaten dan kota yang dulu saat kita mau tindakan awal buat tanggul namun mendamaikan 2 kepala daerah nggak mudah. Airnya nggak punya KTP maka terjadi banjir, ungkap Ganjar. Ketika buat satu kebijakan lintas kabupaten kota nggak mudah, sungguh-sungguh negonya lama, minta ampun. Namun diselamatkan oleh waktu ketika Bupati Wali Kota ganti, saya bicara dengan Pak Basuki. Kemudian tanggul berhasil dibuat di kabupaten yang melintas sampai kota Pekalongan dan ini belum selesai, kita coba bantu, katanya. Jakarta terancam tenggelam, ragam studi puluhan tahun dan bukti fisik penurunan permukaan tanah menjadi rujukan prediksi para peneliti. Sementara sejumlah pihak juga ada yang meyakini banjir rob di pesisir merupakan efek kenaikan muka air laut. Sebagai saksi bisu prediksi Jakarta tenggelam sudah bisa dilihat misalnya Masjid Al-Wal Adina, Muara Baru, Jakarta Utara yang perlahan terendam air, atau Kampung Teko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah pakar berdasarkan hasil pemantauan panjang memprediksi Jakarta tenggelam di masa depan sebagai efek penurunan muka tanah, penyedotan air tanah berlebih jadi sorotan. Anggota tim riset masyarakat air Indonesia Fahti Muhammad menilai kenaikan muka air laut yang merupakan dampak pemanasan global yang mencairkan es di kutub menjadi pemicu banjir rob. Muka tanah turun atau air lautnya naik. Kalau muka tanah turun, titik ikatnya dari mana? Laut, air laut kan beda-beda tingginya. Nggak tetap titik ikatnya, jadi yang benar adalah muka air laut yang naik, kata Fahti saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan Rabu. Kita lihat air laut itu nyambung semua, dulu ditutup semuanya nyatu tapi karena esnya mencair airnya naik, daratannya kurang, kata dia. Alumnus Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung ini mengatakan penyedotan air tanah tidak berdampak terhadap penurunan muka Jakarta.
Kalau muka air laut naik, seakan-akan muka tanahnya bakal turun. Kalau muka tanah turun karena beban di atas, oke. Kalau karena pengambilan air tanah itu bisa diisi lagi, ucapnya. Fatih pun menyangkal klaim Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan Jakarta bisa tenggelam 10 tahun lagi. Pertanyaannya, air laut berapa naiknya per tahun? Kalau 2 mili, untuk naik menjadi 1 meter perlu 50 tahun. Paling kota yang ketinggian 0 meter dari permukaan laut aja yang tenggelam. Ini Jakarta tenggelam 2035. Terlalu meski Presiden Amerika Serikat yang ngomong, cetusnya.